Atikah lalu merengek-rengek pada Aina agar mau. Akhirnya ia menjawab mau dengan syarat tidak ada bau maksiat. Atika sangat girang mendengarnya sampai melompat-lompat. Malam itu sebelum tidur ia mendapat SMS dari Ningrum bahwa Bu Nyai akan datang besok. Maju sehari dari jadwal seharusnya. Pagi-pagi sekali setelah bangun tidur ia memberitahukan kabar itu kepada Pak D dan Budenya. Budenya minta agar Pak Kiai dan Bu Nyai diterima di rumah Aina saja. Bude lagi ada pesanan akekah. Nanti rumah ini akan perengus. Diterima di rumahmu saja. Kau bisa pinjam bau tikar RT? Enggak apa-apa kan duduk di lantai saja. Nada suara budenya agak ketus. Aina tidak membantah. Ia malah sangat bahagia Pak Kiai dan Bu Nyai diterima di rumahnya. Santri mana yang tidak bahagia rumahnya didatangi kiainya. Pagi itu juga, ia pinjam tikar RT. Ia juga pinjam karpet pada Bu Hajah Muniroh. Ia tahu, beliau punya karpet yang dibeli dari Saudi waktu haji. Lalu ia mengajak Atikah ke pasar gubuk untuk mencari jajan pasar dan kelapa kopior. Ia tahu Pak Kiai dan Bu Nyai sangat suka es kelapa kopior. Ia memperkirakan mereka akan tiba menjelang zuhur. Jam 11 siang mobil Innova Silver memasuki halaman rumah Aina. Bu Nyai Nur Fauziah dan Pak Kiai Sobron keluar dari mobil. Berikutnya seorang hadimah, dan seorang santri yang menyopiri mobil itu juga keluar. Aina tergogoh keluar dari pintu rumahnya menyambut mereka penuh takzim. Aina tidak bisa melukiskan kebahagiaannya melihat Pak Kiai dan Bu Nyai berkenan duduk di atas karpet. Nyuwun sewu, Pak Kiai dan Bu Nyai hanya seperti ini tempatnya. Seadanya. Bibir Aina bergetar, kedua matanya berkaca-kaca. Oh enggak apa-apa. Nah, lo, kan biasa toh kita duduk seperti ini, rumah ini enak adem. Aku sudah membayangkan kalau akan kepanasan, tapi ini adem, wajah Bu Nyai tampak segar. Pak D dan Bude sedang dipanggilkan, rumahnya di samping, saya ke belakang sebentar. Enggak usah repot-repot nah, aku bantu ya. Sahut santriwati yang mendampingi Bu Nyai. Enggak usah, Mbak Titin duduk manis saja. Aina bangkit ke belakang. Titin juga bangkit mengikuti. Sampai di dapur Aina kaget ketika tahu Titin juga ke dapur. Waduh enggak enak aku. Tamu kok ikut repot. Udah biasa aja, koyok sopo wae. 30 santai Titin, mereka berdua lalu mengeluarkan es kelapa muda, pisang goreng, jajan pasar, dan buah mangga yang sudah diiris-iris dalam 2 piring. Pak Kiai dan Bu Nyai begitu menikmati suguhan itu tanpa riku sedikitpun. Wah, seger tenan. Kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya tidak umum atau tidak normal itu jadi rahmat dan nikmat. Tidak semua yang tampak tidak umum itu jelek. Ini contohnya, kelapa kopior. Kelapa umumnya kan tidak begini. Yang ini tidak umum. Kopior. Istilahnya sebenarnya buah kelapa ini tidak normal. Tapi malah nikmat untuk kondisi tertentu. Tapi kelapa kopior ini tidak bisa dibuat botok seperti kelapa normal. Gumam Pak Kiai sambil menyeruput es kelapa yang ada di tangan kanannya. Tak lama kemudian Pak D dan Budenya datang dan menyalami mereka dengan penuh hormat. Bude menyampaikan rasa terima kasih atas perkenan Pak Kiai dan Bu Nyai berkunjung ke Kaliwenang. Juga menyampaikan terima kasih atas oleh-oleh dari Bu Nyai yang dibawakan Aina. Mereka lalu berbincang ke sana kemari seputar kondisi keluarga, kondisi desa Kaliwenang dan desa Candiretno, hingga akhirnya Pak Kiai menyampaikan hajat utamanya yaitu melamar Aina untuk adik sepupu Bu Nyai Nur Fauziah, yaitu Kiai Yusuf Badruduja. Jika diterima, kami akan datang lagi secara resmi bersama Kiai Yusuf dan keluarga besar kami, untuk melamar secara lebih resmi. Begitu Pak Darsyun. Pak Kiai Sobron menyampaikan maksudnya dengan bahasa yang tertata, halus dan elegan. Pak Darsyun yang kurang bisa bicara, meminta istrinya untuk menjawab. Nyuwun sewu, kulo namun dados talangi pun atur tanda kubik Pak Darsyun. Begini Pak Kiai,
Pak Darsyun tidak bisa bicara karena saking bahagianya atas kerawuhan 32 Pak Kiai dan Bu Nyai. Juga atas lamaran yang sungguh tidak pernah kami bayangkan. Siapalah kami? Siapalah Ananda Aina sampai dilamar keluarga dari Kiai besar? Namun demikian, mohon maaf, kami belum bisa memberikan jawaban saat ini. Izinkan kami berpikir, minta petunjuk yang mencipta hidup. Kami perlu menimbang yang menurut kami terbaik baik keponakan kami. Aina, insya Allah, dalam pekan ini, paling lambat 7 hari lagi, kami akan sowan ke Candi Retno untuk memberikan jawaban. Pak Kiai dan Bu Nyai mengangguk-angguk mendengar penjelasan istri Pak Darsyun. Baik, kalau begitu, kami menunggu kerawuhannya di Candi Retno. Semoga nanti yang kami terima adalah kabar yang baik, jawab Kiai Sobron pelan. Yang ada di ruangan itu mendengarkan pembicaraan penting itu dengan saksama. Apalagi Aina, sebab pembicaraan itu menyangkut nasib dirinya selanjutnya. Tidak ada satu kalimat pun yang lepas dari pendengarannya. Tidak ada yang salah dalam pembicaraan itu. Juga tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan budenya. Hanya saja, ia merasa ada yang tidak pas di hati. Kenapa Bude tidak langsung menjawab menerima lamaran itu? Bukankah ia sudah menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya menerima lamaran itu? Kenapa masih mikir dan nanti jawabannya akan disampaikan di Candi Retno? Acara selanjutnya adalah makan siang. Pak Kiai dan Bu Nyai disuguhi gulai kambing, tengkleng kambing dan sate kambing yang membuat mereka sampai gembropios berkeringat. Wah, seger tenan, aku akan sering kesini kalau begini. Ujar Pak Kiai semringah. Injih monggo, Pak Kiai, kami siapkan yang lebih enak dari ini insya Allah, tukas Pak Darsyun. Nggak bisa, menurutku nggak ada daging yang lebih enak dari daging kambing, sergah Pak Kiai Guton. Wah enggeh, bener itu Pak Kiai, setuju, sahut Pak Darsyun semangat. Suasana terasa hangat dan cair. Usai makan siang Pak Kiai dan rombongan salat zuhur dan asyar jamak tatkim dan kosor di situ, lalu melanjutkan perjalanan ke Pati. Malam harinya, Aina tidak bisa tidur mencerna semua kejadian yang berlangsung selama Pak Kiai berkunjung di rumahnya. Ia masih belum srek dengan jawaban budenya yang tidak langsung menerima lamaran itu. Ia juga terus memikirkan kalimat yang dibisikkan ke telinganya di dapur ketika akan mengambil wudhu sebelum salat zuhur. Kamu yang sabar ya, nah, kalau misal nanti kenyataannya tidak seperti yang kau bayangkan, kamu harus sabar. Saat itu ia tidak berani menanyakan maksud kalimat Bu Nyai, sebab kondisinya tidak tepat. Budenya berdiri tak jauh dari mereka. Bu Nyai juga tidak punya waktu yang longgar untuk berbincang-bincang sebab harus melanjutkan perjalanan ke Kajen, Pati.